Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di belajar coding yuk dengan Scratch bersama Mr. Hali Channel ya. Insyaallah pastikan ya teman-teman, sebelum kita belajar di pertemuan yang ketiga ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di pertemuan kedua yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat akun atau cara mendownload dan meninstal di PC kita atau di laptop kita. Pastikan untuk pertemuan yang ketiga ini aplikasi baik yang online ataupun yang offline, mudah-mudahan sudah daftar akun, sudah punya akunnya, dan mudah-mudahan juga sudah terinstal di PC atau laptop teman-teman. Karena di pertemuan ketiga ini kita akan langsung project. Ya, kita akan belajar project, kita akan melakukan percobaan bagaimana nih prakteknya gitu ya. Ketika nanti kita punya peserta didik untuk diajari coding, jangan ajarin yang rumit dulu. Ajari dia sesuatu yang mudah dulu yang dia pahami, khususnya mengenal area kerja dari aplikasi tersebut. Jangan langsung dia dikasih contoh ini. Memang ada yang bisa menerima materi dengan mudah, tapi ada juga sebagian anak yang belum tentu ya gitu. Karena pola pikir mereka berbeda-beda. Makanya ketika kita mau mengajarkan coding kepada anak-anak, minimal yang mudah dulu, yang mereka bisa ingat. Oh, fungsinya ini untuk ini, oh fungsinya ini untuk ini gitu ya. Jadi biar mereka lebih mudah memahami. Makanya pada pertemuan ketiga ini kita akan membuat proyek pertama, yaitu dengan tema kucing mengatakan hello ya. Hello anak-anak atau hello teman-teman, kita belajar coding yuk. Caranya bagaimana ya? Ya. Oke. Caranya bagaimana ya? Project ya. Ini belum saya ubah nih. Ya, project kucing mengatakan hello teman-teman ya. Saya lupa apakah hello teman-teman apa hello anak-anak. Hello anak-anak ya. Hello anak-anak. Nah. Hello anak-anak. Kita belajar coding yuk. Nah. Nah, ini nanti kita buatnya bagaimana ya? Nah, di project ini ya, kita akan mempelajari tentang ya bagaimana ya. Kita akan membuat satu project, membuat seekor kucing mengatakan nah ini ya. Mengatakan hello anak-anak. Ya, hello anak-anak. Nah, kita belajar coding yuk. Ini. Sebentar. Halo anak-anak, kita belajar coding yuk. Nah, manfaatnya apa kita belajar ini? Mengetahui bagaimana input proses output yang terjadi di ya berupa blok. Kita belajar look dan look say, nanti ada keterangannya, yang diproses oleh Scratch prosesor kemudian menjadi input hello. Nanti jelasin. Kalau begini bahasanya rada rumit, nanti saya beli pemahaman yang lebih simpel ya. Jadi seperti itu. Langkah-langkahnya, ini ada langkah-langkahnya. Pertama kita buka project. Pertama jelas, kita buka dulu aplikasinya ya. Nanti finalnya kayak gini nih. Ini saya udah buat, tapi nanti kita coba buat ulang ya. Ini saya udah buat projectnya, nanti tinggal kita buat bagaimana bikin kayak gini gitu ya. Nih saya contohkan. Hello anak-anak, kita belajar coding yuk.
Nah, itu keren kan? Ya, minimal untuk pertama mereka mengenal coding yang simple aja dulu, yang sederhana aja dulu kayak gini. Gak usah nanti membuat game, belum, nanti ada waktunya, pelan-pelan aja. Kita bukan menuju anak lebih bisa, tapi dia memahami. Seperti kalimat tak kenal maka tak sayang, maka dia harus mengenal dulu semua fungsi dan tools yang ada di Scratch, biar dia tahu dulu. Jangan ingin dia cepat-cepat kita kasih nih block coding, misalnya kita bikin game, kita kasih anak-anak kita pelajari. Buat apa? Kalau mereka belum paham, ya blok-blok di sini mereka belum paham. Makanya pelan-pelan aja mempelajari coding kepada anak-anak itu tidak seperti mengajari coding kepada orang dewasa. Jelas bedanya seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya ini adalah yang paling sederhana, ya. Udah bisa buat begini juga anak-anak udah keren. Ya, udah yes, aku bisa buat coding gitu. Ya, coba deh kita putar sekali lagi, ya. Kita stop. Hello anak-anak. Kita belajar coding yuk. Nah, ini kan keren ya. Keren. Anak-anak udah bisa langkah ini aja juga udah wow gitu ya. Yuk, bagaimana caranya kita praktekin? Oke. Nah, kita lanjut. Ini langkah-langkahnya membuat file new. Yang pertama, kita akan membuat file. Di sini ada new. Nah, ini replace aja, no problem ya. No problem. Nah, areanya kosong. Ini juga kita hapus deh. Ya. Nah, ini nggak ada kosong. Ini kosong ya. Cuman ada kode. Nanti ada backdrop, ada sound ya. Nanti kita lihat apa aja, Pak. Setelah new desktop, maka beri nama project itu, nanti kita beri nama kucing ya. Nah, kita nyari kucing dulu. Kemarin saya udah jelaskan di pertemuan kedua bagaimana menampilkan split. Split itu kumpulan gambar-gambar ya. Script art. Nah, adanya di sini dia. Kita klik kita cari kucing. Kalau bingung nyari seperti ini, masukin aja di tombol ini cat. Nah, dia langsung ada, kita klik. Nah, dia langsung ada di sini, area ini. Ya, nanti area di sininya timbul gitu. Oke? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah tampil seperti itu, nah, pada bagian script kode, ya, script atau kode, maka kita pilih look. Di mana look nih? Ini script kode, ini tampilan kode-kode nih yang kemarin saya jelaskan. Makanya bagian terpenting dari aplikasi Scratch ya. Dari aplikasi Scratch adalah kita harus memahami setiap blok kode yang sudah ada di aplikasi tersebut ini. Ada motion, ada look, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, ada operators, ada variable. Itu dulu kita. Nah, bagaimana caranya yang pertama? Yang pertama yang harus kita pasukkan perintahnya agar dia bisa mengatakan hello, yaitu kita buka look. Di mana look? Di sini look. Di bawah motion. Ini motion, ini look. Ada hello, ada. Kita klik, tahan, kita tarik, kita drag ke area kerja ini. Nah, ini hello. Apa dia udah bisa bilang hello? Tentu belum, karena kita belum masukkan perintah. Ya, kita lanjut lagi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada script kode event, maka kita pilih adalah bendera hijau. Nah, mana di mana event? Motion, look, sound, event. Nah, ini. Tadi kita disuruh masukin perintah apa? Perintah event. Perintah ini yang sangat penting. Karena berjalannya project kita nih di ini nih, adanya event. Ketika mengklik, ketika ada tanda bendera hijau, klik. Ketika diklik, nah ini di sini nih bendera hijaunya. Ketika kita klik, dia say hello. Klik, say hello. Ya, off, stop. Kita klik tanda hijau, dia say hello. Itu belum kita rubah ya, nanti kita rubah. Ini baru langkahnya dulu ya. Makanya script when ini penting. Kalau ketika kita membuat sesuatu animasi seperti ini,
tanpa adanya perintah ya, event ini ya, maka dia nggak bisa bergerak ya, nggak bisa berjalan atau nggak bisa menjalankan perintah ya. Jadinya penting nih ya event ini ya. Jadi perintah when bendera hijau klik itu adanya di event ya, makanya penting ya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah tampak nih di sininya, kita hilangin. Oke. Nah kemudian kita coba lanjut kembali. Nah setelah masukin perintah itu apa, ini bisa kita ganti ya, hello anak-anak. Hello anak-anak. Hello anak-anak ya. Ini udah nih ya. Terus bagaimana? Ini udah masuk, udah berjalan, udah ngomong di sebenarnya. Tuh ya. Ini yang sederhana. Ini paling sederhana buat anak-anak. Bisa kita kembangkan. Bisa apa? Kita kasih suara ya, agar dia bisa jawab, hello anak-anak, kita belajar coding yuk. Bagaimana caranya? Dari kedua ini ya, kita kasih say lagi di sini. Di look, say. Nah, kita tulis di sini ya, dipisahin dulu. Kita belajar coding yuk. Kita belajar coding yuk. Sini. Ini ada perintahnya. Apa macam gitu? Bisa di sini. Kita taruh di sini. Coba kita mulai. Dia udah mulai itu. Cuman antara hello anak-anak kita belajar coding itu nggak ada jedanya tuh, nggak kelihatan. Berarti ini harus kita kasih tanda ya. Kita harus kasih tanda apa? Coba kita lihat di kontrol, ada cari white. Nah, di sini menunggu, artinya kita masukin di sini menunggu. Jadi terjeda antara pembicaraan yang pertama dengan pembicaraan yang kedua, itu harus dijeda. Pakai white, tunggu. Nah, kita masukin baru nih ya. Ini angka 1 ini menunjukkan berapa lamanya, atau kecepatan atau kedikitan. Saya biasa pakai 3 tadi ya. Kita pakai 3, kita perintah coba. Nah, kita play ya. Nih ya, kita stop. Saya klik tanda hijau. Perhatikan gambar di sebelah sini ya. Dia mulai hello anak-anak. Nah, baru kita belajar coding yuk. Nah, itu. Dia nanti seperti itu. Itu dia udah bisa, anak-anak udah bisa begitu, udah oke. Udah keren ya. Udah keren. Ya, nah sekarang coba kita pengen masukin suaranya. Oke, kita cari suara di mana? Di blok ini ada sound. Di sini untuk suara. Dipilih yang mana? Yang ini aja nih. Start sound, kita klik, drag ya di bawah sini. Coba kita cek dulu. Coba kita mulai. Kita buat satu lagi. Gitu. Sudah paham kan sampai tadi yang ada kita masukin perintah sound, suara, tapi sayang ya, suaranya suara kucing. Coba kita dengar sekali lagi. Saya pengen diganti deh suara, jangan pakai suara kucing, bisa nggak? Bisa. Bisa kita ganti suara kucing ini pakai suara kita. Biar kita bisa ngomong hello anak-anak, gampang. Jadi di sound ini ada miau, di sini ada anak tanda di sini. Kita klik aja di sini ya, di sini. Nah, di bawah kata miau itu ada record. Artinya kita boleh merecord ya. Kita klik aja nggak apa-apa ya. Kita klik di sini ada record, maka kita nge-record, maka dia nanti akan lari ke sound di sini, settingan sound nih. Kita klik ya. Nah, nih. Ini tampilan sound, lihat nih, saya lagi ngomong nih, bergerak nih. Nih. Nah.
Ya, saya bilang di sini nih. Saya bilang di sini. Record. Nanti saya bilang hello anak-anak, ya. Hello anak-anak. Kita stop. Tuh, nanti ada suara stop di sini. Nah, ini kita apa saja? Kita play dulu. Hello anak-anak. Baru save. Nah, ini sudah ada nih, ya. Ya, jadi ini nih, ya. Jadi dia udah ada di sini. Coba kita lihat. Nah, ini masih miau nih. Bagaimana kita bisa mengubahnya ke record yang rekaman tadi? Ini tuh ada tuh. Tadi nggak ada sebelumnya ya. Ini udah ada record. Nah, coba kita cek, kita stop dulu. Apakah ada suara kita yang tadi kita rekam atau tidak? Kalau pengen ngeliat di sini lihat ini. Tuh ada tuh recording 1, ya. Itu rekaman kita. Nah, kita coba kita mainkan, kita play nih. Coba, ada nggak dia bersuara? Ya. Hello anak-anak. Kenapa ketika begitu dia langsung hello anak-anak langsung ada suara miau? Karena ini miau yang di bawah ini belum kita record. Kalau kita pengen rubah suaranya, kita rubah lagi ya. Caranya sama kayak tadi. Nah, ini jangan recording 1 lagi, nanti beda. Kalau recording 1 ini itu isinya hello anak-anak. Maka kita pengen yang kita belajar coding yuk. Nah, kita record lagi yang di sini yang di bawah. Nih. Kita belajar coding yuk. Kita cek coba. Kita belajar coding yuk. Nah, kita simpan, save, tak. Kita kembali ke kode sini, ya. Oke, sekarang kita klik di sini. Ada recording 2. Kita klik recording 2. Nah, nanti apa yang terjadi? Kita dengarkan. Stop dulu. Nah, coba bener nggak terjadi perubahan gitu ya? Ketika play. Hello anak-anak. Kita belajar coding yuk. Nah, keren kan? Wih, luar biasa. Anak-anak diajarin udah kayak gini, udah oke. Udah oke. Jadi ini yang nanti kita pelajari untuk anak-anak. Biar apa? Biar mereka bisa dan mengenal dulu. Nggak usah terlalu yang jauh-jauh lah. Nggak perlu terlalu yang jauh-jauh. Ya. Yang ini aja dulu, yang apa? Yang menurut kita simple aja, sederhana gitu. Ya. Yang menurut kita simple, sederhana. Ini. Jadi teman-teman boleh pakai blok coding ini yang sudah kita yang buat kita buka, kita buat, boleh dipraktekkan di ininya ya, di sekolah masing-masing ya. Ini saya simpan ya. Bentar. Pengembangan saya nyebutnya. Setelah ini kita kembangkan. Ini blok kode yang sudah kita bikin ya. Nanti ini kuncinya. Jadi anak-anak kita biar bisa paham di sini ya. Kita putar sekali lagi. Hello anak-anak. Kita belajar coding yuk. Nah, keren kan? Nah, sebagai penutup ya dari pertemuan kita yang ketiga ini, saya nggak suka terlalu ini ya. Nah, ini sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Tapi memang kita belum ada pembelajaran tentang nambahin background atau backdrop. Kita kasih aja di sini. Ini backdrop. Nah, kita kasih yang ini aja. Hub. Nah, ini diturunin ke sini. Nah, ya, backdrop nanti sesuka kita banyak di sini ya. Ini back kembali. Coba kita putar ulang. Hello anak-anak. Kita belajar coding yuk. Oke teman-teman, ini di pertemuan kita ini, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Tolong dipraktekkan di PC-nya masing-masing. Kalau udah paham, boleh kita share ke
peserta didik kita. Ya, kalau memang kita udah siap. Oke? Nah, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar mungkin itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan proyek pertama ini di pertemuan kita ketiga ini ada hasil. Karena saya nggak mau kita belajar tapi tidak ada hasil. Jadi mencobalah di rumah, siapa aja yang melihat video ini belajar, coba contohnya seperti ini, kembangkan. Bisa nggak kita gitu ya? Bagaimana kita mau mentransfer ilmu kita kepada anak-anak, sedangkan kita sendiri nggak mau belajar, itu aja ya. Jadi dicoba belajar di rumah ya. Nanti kita udah paham kan enak nanti. Oh iya, ajarkan anak dulu tentang coding yang sederhana yang seperti ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.